Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa kembali dalam renungan memasuki Minggu Advent yang keempat pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, baiklah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tuntun dan sertai kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, dan mampukan kami menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, memasuki Minggu Advent yang keempat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas dalam pasal 1 ayatnya yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Namun pada kesempatan ini kita hanya membacakan nats renungan saja yang saya ambil dari ayat yang ke-38, yaitu yang menyatakan demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita berada di Minggu Advent yang keempat, yang juga merupakan minggu terakhir untuk kita menyiapkan dan menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam bacaan kita di Minggu Advent yang keempat ini, Alkitab memberitakan tentang malaikat Gabriel yang disuruh oleh Allah untuk menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Setelah pesan Allah itu disampaikan kepada Maria, maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara, Maria adalah gadis yang sederhana, hanya pasrah kepada kehendak Tuhan yang akan melakukan perbuatan besar dan ajaib melalui dirinya. Bahwa Roh Kudus akan turun dan diam dalam dirinya, serta kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Ya, karena ia akan melahirkan Yesus Kristus, anak Allah, yang kerajaannya kekal selama-lamanya dan tidak pernah berkesudahan itu. Saudara-saudara, pengakuan seorang gadis yang masih lugu, ya, dengan hati yang sangat merendah, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Ya, pengakuan sebagai hamba atau abdi tidak segampang yang diucapkan. Ya, bila seseorang tidak melandasinya dengan iman percaya dan dengan penuh kesadaran bahwa hidupnya penuh dengan lumuran dosa. Ya, pada umumnya orang tidak senang disebut sebagai hamba atau abdi. Ya, sebaliknya yang paling disenangi adalah bila orang disebut sebagai majikan, pemimpin, atau bos, dan segala macam istilah lain. Nah, jika kita membaca Injil Lukas dalam pasal 9, kita mendengar tentang perdebatan atau pertengkaran murid-murid Yesus. Dalam pertengkaran itu, mereka mempersoalkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Lalu kemudian kita mendengar dengan sangat lembut Yesus menegur mereka. Apa yang Yesus katakan? Bahwa dia katakan, "Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi seorang hamba, atau hendaklah ia menjadi hambamu." Nah, di sisi lain dalam Alkitab kita menemukan juga banyak disebutkan tentang orang-orang percaya yang disebut sebagai hamba-hamba Allah. Misalnya ada Ishak, Yakub, Daud, juga Paulus, dan masih banyak lagi yang lain. Bahkan Allah dalam kasih-Nya kepada manusia untuk memberikan juru selamat penebus dosa, justru ia dikatakan menjelma menjadi manusia sebagai seorang hamba. Nah, Allah
itu juga mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itu kata Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, rupanya kedudukan sebagai hamba atau abdi itu itu tidak hina atau rendah, ya. Sebaliknya membanggakan, ya. Lebih-lebih sebagai hamba Allah, ya, sangat terpuji, luhur, dan juga tentunya mulia. Kenapa? Ya, kenapa terpuji, luhur, dan mulia? Sebab seorang yang dipanggil dan diangkat menjadi hamba Allah itu, maka kepadanya Allah itu berkenan, ya. Oleh karena itu dirinya harus merasa terpanggil, ya, dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk pergi dan harus menghasilkan buah-buah, ya, seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Juga kepada orang yang dipanggil dan diangkat menjadi hamba Allah itu, maka kepadanya juga diperkenankan Allah untuk melayani dia dengan setia. Kepadanya diberikan wewenang untuk memberitakan kabar kesukaan atau Injil kepada orang banyak. Bahkan lagi melalui dia, orang banyak dapat sampai kepada Bapa di surga. Lalu melalui dia, Tuhan juga akan melakukan karya penyelamatannya bagi orang-orang berdosa. Dan itu yang telah berlaku juga dalam diri Maria. Nah, saudara-saudara, ibu bapak yang dikasih di dalam Tuhan, kita kini berada di dalam atau berada di penghujung tahun 2021, ya. Kita sedang disibukkan oleh berbagai persiapan untuk menyambut dan juga merayakan Natal, ya. Tetapi kita sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID yang rupanya masih menjadi ancaman. Ya, pemerintah memang tidak jadi memberlakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Ya, tetapi tidak berarti bahwa kita ini sebenarnya sudah benar-benar aman. Ya. Ya, justru kita harus berhati-hati, ya, dengan perkembangan situasi dari pandemi COVID. Bukankah kita juga mendengar bahwa ada varian baru yang sedang ditakuti, ya, menyebar di berbagai negara saat ini, dan di Indonesia baru saja pemerintah memberitakan tentang varian baru itu, yaitu Omikron sudah masuk ke Indonesia, ya, sebagaimana diberitakan oleh Menteri Kesehatan, ya. Oleh karena itu tentu kita tetap harus berhati-hati, ya. Pemerintah sendiri sudah memberitakan atau menyampaikan bahwa agar masyarakat jangan panik dan tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, sebagai umat Tuhan, tentu saja kami mengingatkan kembali kepada kita, ya, apapun juga yang kita sedang hadapi, jangan pernah takut, ya, sehingga ketakutan itu, ya, menghilangkan suasana sukacita kita, termasuk dalam menyambut Natal. Jangan pernah kehilangan sukacita. Justru dalam situasi dan kondisi semacam ini, kita tetap harus menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati dan juga tetap percaya bahwa Tuhan itu punya maksud dan rencana yang baik bagi kita melalui berbagai peristiwa. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak usah, ya, ngototlah, ya, dengan apa yang ditetapkan pemerintah. Lalu kita mengatakan, ini akal-akalan dari pihak-pihak tertentu supaya kita tidak merayakan Natal dan Tahun Baru seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Lalu kemudian kita mengabaikan protokol kesehatan. Jangan. Kita tetap memperlakukan protokol kesehatan, ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dipanggil, kita diutus, dan juga kita diingatkan untuk mau meneladani Maria sebagai hamba Tuhan yang tetap rendah hati, ya. Itu juga kita lihat bahwa Maria, dia tidak memberontak ataupun melawan apa yang Tuhan sampaikan pada dirinya. Dia tetap bersyukur dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, menyiapkan kedatangan atau menyiapkan kelahiran Sang Mesias. Nah, oleh karena itu kita mau diingatkan agar kita juga di Minggu Advent yang keempat ini, agar kita tetap mempersiapkan kedatangan Juru Selamat, meskipun
ya kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada, ya. Nampaknya bahwa memang kita harus masih beribadah, ya, secara luring terbatas dan juga live streaming dari rumah masing-masing. Tetapi ingatlah, tetap percaya bahwa Tuhan juga memberkati setiap pribadi dan keluarga yang beribadah di rumah. Nah, karena itu marilah kita tetap bersyukur sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakannya menjalankan tugas kita masing-masing, sambil tetap setia memberitakan kabar baik seperti Maria, ya, memberitakan kabar baik kepada segenap makhluk. Dan biarlah juga kita bisa berkata seperti Maria, ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Ya, selamat kita memasuki Minggu Advent yang keempat, dan biarlah kiranya kita tetap dengan setia, ya, nanti kedatangan Tuhan, dan juga tetap dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Memasuki Minggu Advent yang keempat ini sudah mengingatkan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu agar kami juga tidak kehilangan sukacita menghadapi segala tantangan apapun, termasuk dengan pandemi COVID-19, termasuk juga di dalamnya ketika kami mendengar adanya varian baru Omikron. Biarlah kiranya kami tetap dengan sukacita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, sekaligus juga mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Bapa di surga, kami sebagai pribadi keluarga, biarlah Tuhan tetap menolong kami dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kami menjalani hidup ini. Di dalamnya kami dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai wujud daripada kesetiaan kami menanti kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mengucapkan kepada kita, selain selamat menjalani hari-hari di Minggu Advent yang keempat, sekaligus di dalamnya selamat kita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Biarlah kiranya sukacita Natal tetap mewarnai perjalanan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua, dan Shalom.